Sutra Trata yang menakjubkan, bab 1 pendahuluan, menghapus pemikiran penuh hayalan, persepsi, dan ingatan. Aspek terpenting dari praktik spiritual adalah kembali kepada sifat hakiki kita. Sifat hakiki adalah kebenaran tertinggi, jalan untuk menuju yang tidak terhingga. Melalui pintu Dharma, kita harus bisa mengerti, memahami sifat hakiki kita, menghayati pintu Dharma yang tidak terhingga. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan adalah tanpa kebocoran. Tanpa kebocoran adalah kebijaksanaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Buddha Chandra Surya Pradipa sedang hendak memasuki parinibbana dan setiap orang sangat khawatir. Maka beliau mengumumkan kepada semua orang bahwa ada dan memimpin para biksu dalam pengembangan spiritual mereka telah mencapai kebenaran tertinggi. Bahkan dia telah dengan jelas memahami Dharma tanpa kebocoran. Maka itu, batinnya telah memahami sepenuhnya akan atribut sejati tanpa kebocoran. Sutra Trata bab 1 pendahuluan. Hal ini pasti harus melalui proses latihan yang sangat panjang. Kita sering mengatakan bahwa dalam melatih diri diperlukan kesabaran dan keteguhan hati. Kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati, karena sejak awal mulanya manusia biasa hanya karena satu pikiran ketidaktahuan. Muncullah 3 tanda halus. 3 tanda halus ini adalah pemikiran yang sangat halus, yaitu ketidaktahuan batin. Ketika satu pikiran ketidaktahuan muncul, maka timbullah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mulai tenggelam dalam 3 alam samsara dan 6 alam kelahiran kembali. Karena itu sekarang, ketika jodoh dan kondisi kita sudah matang, sehingga dapat mendengar Dharma Buddha, maka kita harus mulai membina diri. Buddha sendiri mengatakan bahwa sejak beliau mulai melatih diri hingga mencapai pencerahan, telah melewati 3 maha asamkhya kalpa, waktu yang sangat panjang. Bahkan Buddha saja memerlukan waktu selama itu, apalagi kita yang masih manusia biasa. Karena itu, kita harus memahami bahwa kita benar-benar perlu memiliki kesabaran yang panjang dan terus-menerus. Sama seperti selembar kain, meskipun bersih, jika Anda secara tidak sengaja menumpahkan tinta atau sesuatu yang kotor di atasnya, Anda ingin membersihkannya, maka akan membutuhkan banyak usaha. Jadi, ingin menodainya sangatlah cepat. Namun ketika ingin mengembalikannya kepada kondisi bersih, ini benar-benar membutuhkan waktu. Jadi, harus mencapai batinnya telah memahami sepenuhnya. Untuk memahami sepenuhnya akan atribut sejati tanpa kebocoran, mesti tekun dan berusaha payah memupuk segala praktik kebajikan. Sutra Makna Tanpa Batas bab 1 Sifat Luhur. Harus sangat tekun, tidak takut derita. Kita harus dengan sepenuh hati memupuk berbagai macam praktik kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Dharma harus diserap ke dalam batin. Untuk memperoleh esensi dari Dharma, baru dapat dinamakan dengan kebajikan. Jadi, kebajikan harus berasal dari ketekunan dalam membina diri. Tekun dan berusaha payah memupuk segala praktik kebajikan. Kita harus senantiasa memupuk tiap hari, memupuk setiap saat, memupuk setiap detik, setiap menit, memupuk. Jangan ada sedikit pun kebocoran. Kita harus setiap saat berhati-hati, benar-benar dengan sangat teliti, sangat berhati-hati, sangat berkesinambungan. Dengan demikian, waktu akan terus berkelanjutan. Singkat katanya, harus menjaga dengan baik pikiran kita,
maka harus memupuk segala praktik kebajikan. Segala praktik kebajikan adalah membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar dinamakan segala praktik kebajikan. Juga dilengkapi dengan 3 latihan dan 6 paramita. Semua orang mengetahuinya. Sefu, Master, selalu mengatakan kepada semua orang, ajaran Jingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Pembinaan diri ke dalam adalah ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Kita harus sangat berhati-hati dalam perenungan. Batin harus dijaga dengan baik. Kita harus tekun atau giat. Giat mempraktikkan jalan kebenaran. Memperlakukan orang lain juga termasuk pelatihan diri. Beraktivitas juga termasuk sedang melatih diri. Aliran Zen bukanlah berkata, mengangkut kayu bakar dan mengambil air, tiada yang bukan meditasi. Meditasi berarti samadhi atau konsentrasi. Kita harus memiliki konsentrasi benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dan lain-lain. Kesemua ini merupakan hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tindakan di dalam keseharian, kita harus melatih diri ke dalam. Segala tindakan haruslah memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan di dalam batin kita sendiri. Harus melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan dengan baik. Praktik keluar, mazhab seci adalah jalan bodhisattva di dunia. Kita harus masuk ke dalam kerumunan. Yang harus kita praktikkan di dalam kerumunan adalah cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin, upeksa. 4 sifat luhur ini merupakan praktik keluar. Jadi pelatihan diri ke dalam dan praktik keluar bisa membantu pencapaian. Ini disebut praktik kebajikan. Berbagai macam kebajikan, selain harus membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, kita juga harus memiliki 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, prasnya, kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan sila, samadhi, prasnya? Pada hakikatnya, ketiganya merupakan jalan untuk kembali kepada Dharma, atribut sejati tanpa kebocoran. Kita dalam membina diri, segala prinsip kebenaran atribut sejati harus dihayati dengan menggunakan kebijaksanaan kita, serta menggunakan kebijaksanaan kita untuk merasakannya. Kebijaksanaan kita lahir dari sila dan samadhi. Kita baru dapat memperoleh kebenaran atribut sejati, baik dalam kehidupan duniawi maupun yang melampaui dunia. Oleh karena itu, ini disebut sebagai 3 pelatihan, yang juga disebut 3 latihan tanpa kebocoran. Selain sila, samadhi, dan prasnya, kita juga perlu mempraktikkan 6 paramita. 6 paramita ini tentu semua orang mengetahuinya, yaitu dana paramita, sila paramita, santi paramita, wirya paramita, dhyana paramita, dan prasnya paramita. Di tempat pelatihan kita harus senantiasa dan tekun melatih sila, samadhi, dan prasnya. Mazhab seci adalah jalan bodhisattva di dunia. Dengan masuk ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan 6 paramita, yaitu cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin, upeksa, yang tidak pernah terpisahkan dari 6 paramita. Inilah yang harus kita praktikkan dengan kesungguhan hati. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Buddha Chandra Surya Pradipa telah memberikan peramalan kepada Bodhisattva Sri Garbha yang akan menjadi Buddha di masa depan. Setelah Bodhisattva Sri Garbha mencapai kebuddhaan, gelarnya adalah Vimala Cakranetra.
juga akan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Bodhisattva Sri Garbha, gelar Bodhisattva tersebut, kelak beliau akan mencapai kebudahan. Gelar beliau adalah Vimala Cakranetra. Bodhisattva ini juga telah menjalin begitu banyak jodoh dengan para makhluk, sehingga beliau dapat membimbing makhluk yang tak terhingga. Ini menunjukkan setiap Buddha memiliki jalan yang sama. Setiap Buddha begitu welas asih. Sebelum parinibbana, mereka dengan penuh kasih menghibur para makhluk. Juga ingin berpesan kepada kita semua, jangan lengah dan bermalas-malasan. Buddha akan segera memasuki parinibbana. Karena itu kita semua harus segera membangkitkan tekad dan semangat dalam batin. Sebelumnya telah mengingatkan akan kelalaian dari para makhluk, lalu memasuki parinirwana. Di sini kembali menghibur para makhluk dalam kesedihan dan memberikan peramalan. Makna dari bagian sutra ini, selain mengingatkan kepada semua orang agar senantiasa tekun, juga menghibur kepada para makhluk. Setelah Buddha memasuki parinibbana, akan ada penerus yang datang untuk membimbing para makhluk. Mereka telah menerima peramalan. Bodhisattva Sri Garbha saat ini akan mencapai kebudahan dengan gelar Vimala Cakranetra. Ini adalah agar para murid tidak khawatir. Juga ingin mengingatkan kita semua, Buddha akan segera parinibbana. Kita semua harus tekun dan bersemangat, tapi tidak perlu khawatir. Akan ada Buddha masa depan yang hadir di dunia. Inilah kewelas asihan dari Buddha. Pada malam itu, Buddha parinirwana, layaknya kayu bakar habis dan nyala api padam. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Malam itu berarti bahwa dalam waktu yang singkat, Sang Buddha akan memasuki parinirwana. Jadi seperti layaknya kayu bakar habis dan nyala api padam. Ketika kayu bakar menyala dan dibakar hingga habis, itu menjadi abu. Apinya juga akan padam. Selama masa pengajaran, ia banyak menghabiskan waktu bermeditasi untuk mencapai pencerahan. Kemudian ia mengajar makhluk hidup di dunia ini. Ia bahkan meneruskan dharma kepada Bodhisattva Waraprabha, sehingga ia dapat mengirimkannya kepada yang lain. 8 pangeran telah menjadi biku dan ia perlu mengajari hal yang telah diajarkan, sehingga Buddha Chandra Surya Pradipa dapat segera memasuki parinirwana. Kemudian ia akan dikremasi. Ini seperti layaknya kayu bakar habis dan nyala api padam. Setelah kayu bakar habis, apinya padam. Ini disebut parinirwana. Pemadaman adalah memadamkan 3 jenis noda batin atau delusi, berupa delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir, delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan. Pembebasan adalah terbebas dari 2 jenis samsara, samsara fragmentaris dan samsara secara gaib. Kita para makhluk kegelapan batin, kerisauan batin sangat banyak. Seandainya kita tidak mengurangi sampai habis kerisauan batin, kita bagaimana bisa membuka kebijaksanaan kita? Bukankah kita sudah pernah mengatakan, Ananda mengikuti Sang Buddha. Sang Buddha terhadap Ananda mengatakan, "Mari, kamu dengan kuku jari tangan mengangkat pasir." Bertanya kepada Ananda mengatakan, "Pasir di kuku jari tangan kamu banyak atau pasir di tanah yang banyak?" Tentu Ananda tidak perlu berpikir lagi. Sejenak sudah bisa langsung menjawab, "Sang Buddha, bukankah ini sangat gampang? Pasir di ujung kuku bagaimana bisa dibandingkan dengan pasir yang di tanah?" Sang Buddha mengatakan, "Ananda, dharma yang kamu dengar sekarang dengan prinsip kebenaran di alam semesta, prinsip kebenaran yang benar dibandingkan bagaikan pasir di ujung kuku. Apa yang didengar adalah demikian saja."
Dharma sejati, bagaikan pasir di tanah yang begitu banyak. Sekarang mari kita menyampaikannya sebaiknya. Saat ini kita sedang melakukan pelatihan diri, walaupun dikatakan bahwa sudah mulai berubah. Saya sudah mengerti. Sebenarnya yang kita pahami saat ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan Ananda. Sebenarnya kita sudah berubah berapa banyak. Kerisauan pikiran kita ini masih seperti butiran debu dan pasir di bumi ini. Saat ini yang sudah berhasil dirubah, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasir di kuku jari Anda. Makanya kita bahas tentang pandangan kita, baik 96 pandangan dan 62 pandangan. Dibandingkan dengan pandangan ini, jauh lebih halus dan lebih banyak lagi. Makanya kita perlu mengikisnya. Penderitaan, penyebab penderitaan. Ketika kita tahu akan penderitaan, maka kita akan memahami bagaimana mengumpulkan bermacam-macam sebab dan kondisi yang menyebabkan kita menderita. Seharusnya harus bagaimana? Makanya perlu segera dilenyapkan. Apa yang perlu dilenyapkan? Melenyapkan segala kerisauan. Apa yang dimaksud dengan kerisauan? Itu adalah pandangan. Pandangan-pandangan keliru ini. Di dalam sutra air pertobatan, saya pernah menggunakan waktu 5 tahun untuk terus-menerus menjelaskan berbagai macam kelesuan batin dan kekotoran batin tersebut. Namun sebenarnya, apakah satu kitab sutra air pertobatan saja dapat mencakup seluruh kilesa dan gangguan batin yang sebanyak debu dan pasir? Tentu masih jauh dari cukup. Karena itu, meskipun telah dijelaskan selama bertahun-tahun, tetap saja memahami gangguan batin manusia sungguh tidak terhitung banyaknya. Setiap pikiran yang muncul, setiap niat dan gerak batin yang timbul, jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, kita harus melenyapkan dan memadamkan pandangan-pandangan keliru tersebut. Cara pandang, pemahaman dan pola pikir kita sesungguhnya telah menyimpang sangat jauh. Berkultivasi atau membina diri agar pikiran, persepsi, dan niat kita segera kembali kepada hakikat sejati kita. Karena itu, masih banyak pikiran, angan-angan, dan niat yang seharusnya kita lenyapkan. Kita harus menghapus dan memadamkan pemikiran penuh hayalan, persepsi, dan ingatan. Dalam Sutra Makna Tak Terbatas, bukankah kita sering membaca tentang pemikiran penuh hayalan, persepsi, dan ingatan? Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati dalam pemikiran kita. Pemikiran dan persepsi yang penuh hayalan harus kita hapus secara terus-menerus. Selain delusi dalam pandangan dan pemikiran, masih terdapat delusi sebanyak butiran debu pasir. Sebanyak butiran debu yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Ini semua adalah delusi. Delusi artinya tidak jelas. Masih banyak hal yang belum kita pahami dengan jelas. Jadi kita semua harus benar-benar memahami pandangan kita dengan jelas. Pemadaman, kita harus memadamkan pemikiran penuh hayalan, persepsi, dan ingatan. Delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan. 3 jenis noda batin atau delusi. Delusi artinya tidak mengerti. Pembebasan artinya terbebas dari 2 jenis samsara, yaitu samsara fragmentaris dan samsara secara gaib. Kita makhluk awam dan praktisi kendaraan kecil belum melampaui samsara fragmentaris. Siklus kelahiran dan kematian yang berulang-ulang kita saat ini hidup dalam kehidupan ini. Kita juga memiliki kehidupan masa lalu. Pada kehidupan tersebut,
maka kehidupan itu juga merupakan satu tahap kelahiran dan kematian. Saat ini, kita mengalami lagi satu tahap kelahiran dan kematian. Di masa depan, akan ada lagi satu tahap kelahiran dan kematian. Kita tidak tahu berapa banyak kelahiran dan kematian yang telah kita alami. Semua ini di luar kendali kita. Ada juga samsara perubahan. Samsara perubahan adalah perubahan dalam batin kita. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Baik praktisi kendaraan besar maupun kendaraan kecil, selama masih belum tercerahkan, semuanya masih mengalami samsara fragmentaris. Jadi kita harus pembebasan. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Para bodhisattva, kita harus bersungguh hati. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, berusaha menghilangkan pandangan dan pikiran keliru. Kita harus mengubah diri kita sendiri dan orang lain. Jadi, kita harus selalu bersungguh hati.